Yo, what's up? Balik lagi sekarang di podcast Inspire, info seputar public relations sama gue tentunya Iqbal. Dan sekarang gue ditemenin sama teman gue nih, ada Kava. Sapa dulu Halo. dong. Halo guys. Oke. Gua di sini Kava sebagai ingin menyampaikan obrolan seputar public relation. Oke, dan satu lagi ada teman gue yang namanya Kibar. Dong Bar, kenalan dulu Bar. Halo, halo, halo semuanya. Saya sama Kibar di sini ya. Ingin bahas tentang ya public relation gitu ya pokoknya. Nah, kita hari ini bertiga nih ya, meskipun kayaknya sebagai Gen Z kita itu banyak banget mengalami problematik itu nggak sih? Apalagi dalam urusan PR. Di sini tuh kita bakal mengangkat tema tentang bisa nggak sih kita tuh sebagai Gen Z tuh menjadi seorang PR yang baik gitu. Menurut lu gimana sih Kaf cara menjadi PR yang baik di era kita ini sekarang gitu? Tapi untuk sebelumnya ya, mungkin public relation itu adalah komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Jadi public relation itu kan adalah relasi menghubungkan antara perusahaan dan kepada khalayak umum publik. Jadi kita sebagai Gen Z ya memang sudah seharusnya bisa menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Jadi kita sebagai, apalagi penempatannya sebagai public relation, harus bisa menempatkan diri untuk menjalin suatu hubungan baik dengan publik untuk meningkatkan citra maupun pada akhirnya penjualan perusahaan itu meningkat. Oke. Bagus sekali ya ini statement dari lu, Kaf. Keren banget anjir. Sebagai seorang PR tuh lu kayaknya cocok banget jadi PR yang bagus banget nih untuk di perusahaan-perusahaan nih. Buat ntar orang-orang nih, teman-teman podcaster yang dengerin kita podcast Inspire yang tertarik itu kerja sama temen gue ini Kava nih, boleh banget ya, ntar tinggal dihubungin aja. Santai. Terus kalau menurut lu gimana sih Bar sebagai lu mahasiswa Ilkom kan ya di UM Bandung ya? Betul, betul. Nah, menurut lu gimana sih sebagai mahasiswa nih mengenai PR di Gen Z itu seperti apa sih? Gimana ya? Kan dari PR sendiri kayak dari para ahli dari public relation contohnya menurut siapa ya? Scott. Menurut Scott sendiri tuh kalau nggak salah public relation tuh menjalankan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan sangat bermanfaat antara organisasi. Jadi apalagi Gen Z gitu ya, yang udah di era digital gitu. Kayaknya mah sama buat ngejalanin PR sekarang tuh kayaknya dibutuhin banget gitu ya. Apalagi kayak ya gitulah pokoknya dibutuhkan lah. Oke. Emang sih ya kalau menurut gue juga sebagai PR gitu di Gen Z zaman sekarang tuh harusnya bisa banget ya menjadi seseorang PR yang baik. Karena kita kan, lu ngalamin gak sih dari kecil lu tuh udah mulai kenal internet, udah mulai kenal handphone, udah mulai kenal YouTube, banyak lah informasi yang bisa kita dapat dari dari sosial media lah intinya. Apalagi peran seorang PR itu kan membuat suatu citra perusahaan menjadi lebih baik itu loh. Nah, gue tuh kepo sih, setiap orang kan setiap PR tentunya dan setiap perusahaan itu kan pasti punya caranya masing-masing nih untuk bagaimana membawa si perusahaan ini tuh menjadi memiliki citra yang baik gitu, atau seseorang ini tuh memiliki citra yang baik. Menurut lu gimana sih Kaf sebagai seorang PR agar Gen Z itu bisa menjadi seorang PR yang baik? Apa saja sih yang harus dilakukan gitu? Kalau menurut saya sih, saya penempatan sebagai mahasiswa yang masih belajar dalam prodi ilmu komunikasi yang juga diajarkan dalam public relation, mungkin pada awalnya memang sulit ya, bisa dikatakan sulit untuk kita menjalin suatu hubungan maupun komunikasi yang baik dengan publik lah. Cuman maka dari itu kan saya juga
makanya mempelajari, ingin memperdalam bahwa apa sih public relation, bagaimana sih tujuannya apa dan lain sebagainya. Ya itu juga saya pelajari, dan saya juga belum sepenuhnya memahami, bahkan tahu betul apa yang harus dilakukan atau yang dikerjakan untuk memperbaiki citra perusahaan atau apapun itulah yang baik-baik. Tapi yang saya tahu, mungkin untuk saya yang terbilang generasi Gen Z, di era digital ini kan mungkin sedikit banyaknya juga saya sudah mengetahui lah tentang era digital. Jadi saya juga mempelajari era digital pada awalnya untuk memperdalam ilmu-ilmu di era digital seperti komputer atau apapun lain yang misalnya marketing. Marketing kita di era digital untuk era Gen Z ini, ya marketing sudah bukan pakai brosur dan lain sebagainya, sudah memakai browser, sudah memakai website dan lain sebagainya lah yang seperti itu. Nah itu tuh salah satu hal yang mempermudah untuk kita bisa menginfokan atau mengirim informasi kepada khalayak publik secara lebih luas lagi jangkauannya. Mungkin itu saja sih menurut saya mah. Nah, terus kalau menurut lu kan tadi kan lu udah menyinggung nih sedikit ke ranah marketing gitu kan. Sebagai seorang PR juga, lu juga otomatis harus ngerti dong, karena kan di pekerjaan-pekerjaan tuh banyak as a markom gitu, marketing communication. Berarti tugas seorang PR tuh tidak sebatas public relation itu, tidak sekedar ngomong doang, tapi banyak loh gitu. Nah, menurut lu apakah di zaman sekarang tuh sebagai kita nih, sebagai generasi Gen Z tuh dipermudah nggak sih dengan adanya internet atau apalah itu, maksudnya kayak browser atau secara marketing, digital marketing, dan misalnya seperti sekarang era 2.0 yang seperti itu, apakah menurut lo itu ngebantu nggak sih atau enggak sih? Ya pastinya ngebantu banget lah untuk mempermudah efektivitas dan efisiensi tuh pasti mempermudah. Cuman balik lagi kan kita tidak bisa menghilangkan itu secara keseluruhan. Mungkin di marketing seperti adalah brand merek HP atau apapun, motor dan lain sebagainya juga kan masih menggunakan SPG sebutannya kan. Iya, Masih menyebar-nyebarkan brosur secara turun ke jalan gitu. Tapi di balik itu semua juga ya untuk era digitalnya ya kita menyebarkannya secara digital gitu, nggak perlu lagi secara turun ke jalan capek-capek, panas-panas dan lain macamnya gitu. Kita tinggal duduk manis di kantor, ya mungkin kepala mah pusing mikirin. Iya, pastilah. Iya. Cuman ya gitulah, mempermudah lah pastinya. Pastinya ya, mempermudah ya. Nah, kalau menurut lu Bar, gimana sih biar lu tuh bisa menjadi seorang PR yang nanti tuh membawa citra perusahaan ataupun apapun yang ntar lu kerjakan itu menjadi lebih baik itu loh Bar? Menurut saya ya, balik lagi tentang era digital tadi, kayak seorang PR tuh kan dikenalnya sebagai apa disebutnya, sebagai individu yang bisa lah beradaptasi di segala situasi gitu kan, dan mampu berpikir untuk kreatif dimanapun mereka sedang berada gitu. Terus ya kemampuan dalam melakukan komunikasi sebagai PR seharusnya nggak perlu diragukan lagi gitu kan, karena mereka udah bisa lah berkomunikasi dengan baik dan mampu berinteraksi dengan banyak orang. Terutama apalagi sekarang kan di era digital ini public relation memiliki peran penting ya kan, kayak untuk di dalam era industri digitalisasi perkembangan teknologi sekarang, dimana udah revolusi digital komunikasi membuat peran dari seorang humas itu tuh kayak wah dibutuhin banget lah, diperlukan lah. Public relation tuh kan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan digital teknologi. Era digital teknologi sekarang tidak terlepas dari generasi Z atau generasi yang lahir pada perkembangan era digital. Ya mungkin segitu sih dari saya mah. Ya oke lah, berarti dengan adanya era digitalisasi ini di generasi kita, menjadi seorang PR tuh membantu lah ya, sangat membantu Iya, untuk betul. kita semua
menjadi seorang PR yang lebih baik gitu. Nah, tapi kan mungkin kita juga bakal timbul masalah gitu karena semakin meningkatnya era digital ini untuk generasi kita, berarti tantangan-tantangan juga semakin banyak untuk generasi kita untuk menjadi seorang PR yang baik gitu loh. Nah, gue pengen tahu nih, menurut lo Kaf, gimana sih, apa aja sih tantangan yang mungkin dan bakal lo hadepin di depan nanti sebagai seorang PR di generasi kita ini? Kalau untuk saya sih sebenarnya ini saya mau sekedar sharing aja ya. Sebenarnya menurut saya tantangan itu balik lagi kepada diri sendiri. Tantangan itu ya kita bagaimana bisa untuk menantang diri sendiri gitu. Apa yang kita takutkan, apa yang kita tidak bisa atau belum, ya kita harus melawan, harus bisa mempelajari. Maka dari itu sebenarnya sekedar sharing ya. Saya juga termasuk orang yang gaptek, kurang paham lah mengenai teknologi. Era digital juga saya sebenarnya terlambat gitu. Tapi maka dari itu juga saya dengan di komunikasi, saya public speaking juga, saya itu sebenarnya orangnya pemalu. Jadi maka dari itu saya sebenarnya masuk komunikasi, masuk public relation tuh untuk mempelajari itu gitu, untuk mengubah diri saya, menantang kepada diri sendiri supaya bisa melewati itu gitu. Maka dari itu sebenarnya tantangan pasti ada, pasti. Cuman bagaimana kita bisa menanggapinya secara baik, apapun itu caranya ya. Cuman menurut saya ya dengan kita introspeksi diri, evaluasi daripada awalnya ya apa-apa yang salah dan lain sebagainya diperbaiki, maka kedepannya mungkin akan menjadi lebih baik lah untuk menjalin komunikasi. Dimulai dari hal kecil. Kayak saya kuliah juga kan misalnya menjalin hubungan secara sesama mahasiswa, menjalin relasi untuk lebih luas relasinya di lingkup mahasiswa, di lingkup kampus aja itu juga udah suatu bentuk pembelajaran untuk menjadi PR kan, menjadi apa ya, menjalin hubungan itu. Nah, tinggal tingkatkan lagi berarti ke tingkatan yang lebih naik lagi, lebih atas, yang lingkupnya tuh lebih luas lagi, khalayak umum, publik. Nah, terus dikaitkan dengan perusahaan yang sedang saya kerjakan atau jalani gitu. Jadi ya kita harus bisa sebaik-baiknya menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan khalayak umum, untuk terjadi hubungan yang baik antara suatu perusahaan dengan publik di luaran sana gitu menurut saya. Oke, gue ngerti, gue setuju banget sama statement dari Kapa ya, karena bener banget ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Tuh. Nah, jadi sebagai PR apalagi ya kita dituntut dan mau nggak mau kita harus terjun ke dunia itu ya. Nah, gue juga punya pertanyaan nih, kayak kalau menurut Dubar, apakah profesi PR ini tuh akan akan digunakan, akan dituju oleh generasi Z ini untuk kedepannya atau enggak sih? Karena kan zaman sekarang ya, maksudnya karena kita udah melek internet kan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulai trending atau pekerjaan yang mulai seru lah, maksudnya bukan seru ya, mulai naik lah pamornya gitu. Apakah si PR ini tuh bakal menjadi tujuan utama untuk bagi generasi Z ini untuk terjun? Menurut saya sih apakah profesi PR menjadi profesi yang harus dituju untuk generasi Z jika sudah terjun di dunia pekerjaan nanti tuh. Generasi Z tuh kan banyak yang percaya ya bahwa mereka tuh bisa memegang kendali atas karir mereka sendiri ya kan. Nah, maka dari itu tuh kayaknya kecenderungan mereka tuh lebihnya untuk ke ini sih, ke berwirausaha lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Untuk mengetahui kebenaran dari itu tuh ada sih kayak berita dari luar negeri, dari PR Newswire. Mereka tuh melakukan sebuah survei yang bertujuan untuk multi generasi di Amerika Serikat sana tuh, bagaimana mereka melihat karir dan pekerjaan mereka di sana ya. Jadi dari berita di sana tuh melihat pekerjaan dan karir di sana tuh mayoritas Gen Z itu percaya bahwa mereka adalah pemilik dari karir mereka sendiri gitu. Sebagai konsekuensinya
dari mereka ingin berwirausaha, memiliki bisnis sendiri gitu kan orang-orang di sana tuh. Sedangkan rata-ratanya yang ingin berwirausaha di sana semuanya generasinya berapa ya? Sekitar 32% lah dari masyarakat sana gitu. Jadi 32% dari populasi masyarakat Iya, dari sana itu. populasi masyarakat sana gitu. Oke. Gitu sih paling. Bagus ya. Maksudnya berarti karena rasa kewirausahaan orang-orang di generasi kita itu tinggi, otomatis membutuhkan PR ya. Betul, Berarti peluang untuk menjadi PR dan peluang generasi kita memilih menjadi seorang PR itu sangat besar lah peluangnya lah ya. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan juga untuk kita bersaing dong. Karena seperti kita tahu persaingan dunia kerja saat ini tuh benar-benar keras banget kan. Nah, lu tuh gimana sih? Gue pengen tahu problem solving ketika lu misalnya punya saingan seorang PR gitu, Kaf. Ini buat pertanyaan buat lu berdua ya. Kayak gimana sih ketika lo bersaing dengan PR atau perusahaan lainnya, atau misalnya perusahaan lu lagi sedang ada masalah tuh, gimana sih caranya lu menyelesaikan hal seperti itu gitu? Dan lu tuh pasti punya dong kayak opini pribadi sebagai seorang PR tuh, gue harus seperti ini, gue harus menjadikan perusahaan seperti ini, gue harus bisa membawa perusahaan seperti apa. Nah, gue pengen tahu dong gimana sih menurut kalian? Kalau menurut saya sih pertama-tama ya tergantung ya permasalahannya apa. Cuman kalau bisa kita hubungkan dengan apa yang saya kerjakan kemarin-kemarin ya, yang tentang kasus Eger itu juga kan krisis perusahaan yang menjadikan yang pada awalnya Eger itu reputasi dan namanya baik menjadi buruk karena kesalahan PR sendiri, karena kesalahan PR pada perusahaan Eger itu sendiri yang bukan menyalahkan ya, cuman menyayangkan mungkin pada awalnya kenapa si produk perusahaan saya ini direview dengan kamera yang seadanya, dengan pokoknya mah videonya tuh Kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan lah ya. diharapkan. Nah, bagi publik itu sendiri, bagi khalayak umum, ya itu kan mungkin sebenarnya tidak apa-apa sih mungkin menurut perusahaannya mah, karena perusahaan pasti berharapnya ya baiklah untuk produknya sendiri. Cuman untuk orang lain itu tuh agak menyinggung karena harusnya mau di videokan dengan kualitas seadanya atau video dibikin dengan seadanya juga, kualitas si produk mah tidak akan merubah gitu, tidak akan berubah. Kalau bagus ya pasti bagus. Betul. Tidak dipengaruhi dengan kualitas video atau apapun itulah. Tapi dari hal tersebut terjadilah krisis yang dimana si perusahaan Eger ini diserang oleh beribu-ribu tweet di Twitter, yang pada akhirnya langkah yang dilakukan public relation Eger itu adalah meminta maaf, mengupload video di YouTube channel Eger Adventure dengan si Roni itu siapanya ya? CEO ya? Iya. CEO-nya tuh turun langsung mengucapkan permintaan maaf kepada Egerian dan kepada komunitas yang menggunakan produk-produk perusahaan mereka. Dan juga poin plusnya adalah mereka ini melakukan diskon besar-besaran 50% apa berapa persen gitu saya lupa. Cuman intinya Eger itu melakukan diskon pada produk-produk mereka untuk ya mungkin mengembalikan citra buruk mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Mungkin itu aja. Nah, berarti kalau menurut lo tuh setiap PR tuh punya lah ya. Berarti lo juga punya pemikiran untuk kayak gimana untuk bertindak, gimana untuk mencegah, dan gimana untuk mengevaluasi. Nah, kalau menurut lo gimana sih Bar sebagai PR tuh, kalau misalnya lo ada di titik lo tuh bersaing dengan perusahaan lain, dan lo ada di titik gimana ketika perusahaan lo terjatuh atau dijatuhkan oleh orang lain, gimana sih? Apa cara yang bakal lo pilih Bar? Kalau saya sih mungkin
setuju ya sama yang tadi Kava bilang ya. Apalagi kan profesi PR itu kan salah satu apa ya, bisa dibilang jembatan komunikasi untuk sebuah organisasi perusahaan agar relasi yang udah dibangun sebaik mungkin dapat terus dilanjutkan dengan baik gitu ya. Contohnya kayak tadi dari apa tadi, CEO Eiger sendiri gitu ya, dari siapa Pak siapa namanya tadi, Pak Roni. Pak Roni Lukito. Roni Lukito. Nah kan itu PR juga kan harus apa ya, kan PR juga menjadi image gitu ya bagi sebuah perusahaan atau organisasi, karena harus membangun image yang baik gitu kan, dan juga reputasi yang baik bagi sebuah perusahaan atau organisasi itu sendiri gitu kan. Ya mungkin gitu sih, harus ya pokoknya harus membangun image yang lebih baik. Ya. Itu aja sih paling. Iya, Oke, betul. Maka mungkin pada akhirnya ya, mungkin kesimpulan yang bisa saya simpulkan di tentang Eiger tadi, ya itulah pentingnya era digital. Dengan apa ya, kita tuh bisa mengefektivitas dan efisienkan waktu dan mempermudah lah intinya, untuk kita bisa memperbaik citra perusahaan. Maksudnya kan dengan mengupload di channel YouTube itu kita mengupload di digital platform dong. Nah, juga dengan apa ya, melakukan diskon pada produk Eiger juga kan disebarkannya secara lewat platform juga, entah itu waktu itu tuh Instagram ya kalau nggak salah. Nah, itu kan lewat platform digital. Maka dari itu platform digital itu sangat penting di era Gen Z sekarang, apalagi ya ditambah kita generasi Z gitu ya, yang Oke. pastinya sedikit banyaknya ya sudah bahkan harus menguasai teknologi ya digital. Berarti gue bisa ngambil kesimpulan bahwa ternyata ini respon dari kedua tamu kita di hari ini emang benar-benar bagus sebagai seorang PR nih. Sangat-sangat bagus lah, bahwa sebagai, jadi gue juga bisa ya, maksudnya menyimpulkan bahwa karena kita sering melek digital gitu, atau kita bisa dibilang lah kita semua udah melek digital, jadi menjadi seorang PR tuh bakal menjadi pilihan untuk Gen Z, apalagi dengan adanya era digital ini. Sebagai seorang PR, Gen Z itu bakal mempermudah dan bakal dipermudah. Oke, mungkin segitu aja dari podcast Inspire di episode ini. Mungkin kita akan ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on the top.